Terima kakak sampai. Saleh pergi. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Omkara. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Konkona Sen, Vivek Oberoi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang terobsesi untuk mencapai kekuasaan, namun tujuannya berantakan setelah dia mengetahui bahwa dirinya bukan orang yang terpilih. Balas dendam pun direncanakan untuk menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan percakapan dua orang yaitu Langda dan Raju. Mereka sedang bercengkrama mengenai acara pernikahan yang akan dilakukan oleh Raju. Nampaknya Langda akan menggagalkan acara pernikahan Raju. Tak ada aba-aba terlebih dahulu, Langda langsung melepaskan sebuah tembakan ke arah rombongan dan menyuruh Raju segera pergi menggunakan motor menuju tempat di mana acara pernikahan itu akan berlangsung untuk memberi kabar kalau calon mempelai wanita yaitu Dolly telah diculik. Sesampainya di tempat acara pernikahan, Raju yang sedih berteriak sambil menangis memberi kabar penculikan calon istrinya itu. Sementara itu, Langda berkumpul di markasnya. Terlihat dia sedang bermain kaleci bersama temannya yang bernama Kesu. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok orang yang ternyata itu adalah ayah Dolly bersama beberapa pengawalnya. Dia langsung menanyakan di mana keberadaan Omkara dan dijawab tidak tahu oleh Kesu. Karena kesal, Kesu pun ditampiling. Omkara yang mendengar keributan itu pun langsung muncul. Maksud kedatangan ayah Dolly ke sana untuk menanyakan aksi penculikan dan pelarian putrinya. Dia menuduh Omkara yang telah menculik dan melarikan Dolly. Omkara pun menyangkal atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dengan rasa kesal, ayah Dolly langsung mendorongkan senjata ke arah Omkara. Di waktu yang bersamaan, Kesu mendapat sebuah telepon dari orang yang bernama Baisab. Baisab mengatakan bahwa seorang saksi telah memberikan keterangan kepadanya dan kasus ini akan dibawa ke persidangan. Singkat cerita, hari persidangan pun datang. Ayah Dolly menangis di hadapan Baisab. Dia mengatakan jika dia merasa sedih atas apa yang terjadi kepada putrinya dan keluarganya jadi bahan gosip emak-emak. Omkara pun langsung dipanggil masuk untuk memberikan keterangan oleh Baisab. Omkara mengatakan bahwa dia tidak terlibat atas aksi pelarian Dolly. Tak berselang lama, Kesu datang menggunakan motor dan membawa Dolly. Dan kini giliran Dolly yang dimintai keterangan siapa dalang atas pelariannya. Dolly mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Omkara dan ini hanya akal-akalan Dolly supaya tidak jadi dinikahkan dengan Raju. Ternyata mereka berdua memang punya kedekatan dan Dolly tidak mau dijodohkan kepada Raju. Dengan perasaan kesal, ayah Dolly meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, ayah Dolly memperingatkan kepada Omkara agar hati-hati terhadap Dolly. Jika ayahnya pun bisa dikhianati, maka mungkin Dolly juga akan berkhianat kepada Omkara. Mendengar itu, Omkara hanya bisa terdiam. Scene pun berpindah di atas truk. Terlihat, Omkara sedang bernegosiasi bersama orang yang bernama Kaptan dan beberapa anak buahnya yang salah satunya bernama Kicu. Omkara bernegosiasi agar bisa masuk ke jajaran pemerintahan. Kaptan mengatakan jika sulit untuk bisa menggeser Indor Singh yang telah lebih dulu masuk ke dalam pemerintahan. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat. Di sana Langda telah menunggu Omkara. Kesu pun datang menyusul menggunakan motor dan membawa bukti di ponselnya. Bukti itu ternyata adalah sebuah foto skandal yang menyeret Kaptan. Video itu adalah bentuk ancaman agar Kaptan mau memasukkan Omkara ke dalam kursi pemerintahan. Tapi nampaknya negosiasi itu berjalan buntu. Mereka terlibat perkelahian hebat dan baku hantam pun tak terelakkan. Sampai di mana, Kicu yang sedang memegang sebuah pistol tanpa sengaja menembak Kaptan hingga tewas. Setelah perkelahian itu, Omkara menghampiri Kicu dan memperingatkannya agar tidak macam-macam dengannya.
Singkat cerita, hari kampanye pun datang. Baisab yang akan pensiun di kursi pemerintahan menunjuk Omkara sebagai gantinya yang akan menggantikannya di jajaran kursi pemerintahan. Karena Omkara sudah maju dan mencalonkan diri, tentunya akan ada pengganti ketua di partai Baisab. Raju yang mendengar berita ini di televisi bergegas datang ke tempat Langda. Raju pun menyampaikan jika akan ada pemilihan ketua baru dan Raju meyakinkan Langda yang akan terpilih sebagai ketua baru. Langda yang mendengarnya tersenyum dan optimis bahwa dia akan terpilih menjadi ketua yang baru. Hari pemilihan ketua pun dilaksanakan. Acara itu dilakukan di sebuah kuil kecil di atas bebatuan. Mereka melaksanakan acara pemilihan ketua baru yang akan dipilih oleh Omkara. Omkara pun mulai mendekati para calon ketua baru, yaitu Langda dan Kesu. Betapa terkejutnya Langda ketika melihat Kesu yang dipilih oleh Omkara. Langda yang terlihat kecewa langsung keluar dari kuil dan meneriakkan nama Kesu yang terpilih menjadi ketua baru. Teriakan itu disambut sorak-sorai dan tepuk tangan warga yang terlihat gembira. Kesu diarak oleh warga sekitar. Langda yang terlihat kecewa sebelumnya pun terlihat merayakannya bersama para warga desa. Setelah acara pemilihan ketua yang baru, Omkara dan yang lainnya pun berkumpul di halaman rumah. Omkara sedang memerah batang tebu dan terlihat Kesu membawa kabar mengejutkan bahwa Raju datang berkunjung dan membawa sejumlah uang. Saat mereka tengah berbicara, Doli muncul dan memanggil Omkara. Raju yang gagal menikah dengan Doli hanya bisa menatapnya dengan rasa cemburu. Langda yang melihat kegalauan Raju mengajaknya jalan-jalan dan duduk di sebuah jembatan untuk menghiburnya. Di sana Raju curhat jika dia menyesali keputusannya yang telah pergi meninggalkan Doli karena paksaan oleh Langda saat itu. Dalam keputusasaannya, Raju melompat ke sungai. Langda yang melihat Raju yang nampaknya tak bisa berenang segera menyelamatkannya. Suasana pun berubah. Raju yang merasa sakit hati mulai memanas-manasi Langda karena tidak terpilih menjadi ketua dan malah Kesu yang dipilih oleh Omkara. Perlahan hasutan itu mulai meracuni pikiran Langda. Dia mulai memikirkan rencana untuk memecah belah Omkara dan Kesu. Di malam harinya, Omkara menggelar acara ulang tahun keponakannya. Suasana pesta sangat ramai dan penuh tawa. Semua orang bersenang-senang di tengah kemeriahan. Langda terlihat sedang berpesta miras bersama Raju dan beberapa polisi yang datang bersamanya. Tak lama, Kesu pun datang menghampiri mereka. Langda yang sedang dalam pengaruh alkohol langsung menawari miras, tapi Kesu menolaknya. Langda pun mulai mengejek dan mempermalukan Kesu di depan semua orang. Merasa diremehkan, Kesu akhirnya tergoda dan meminum sebotol miras. Minuman itu mulai mempengaruhinya. Kesu larut dalam alunan musik. Dia bernyanyi dan menari dengan liar. Namun di tengah keasikannya, Raju mendekat sambil merokok. Asap yang dihasilkan mulai mengganggu sang penari hingga dia batuk-batuk, yang membuat suasana menjadi kacau. Kesu yang emosinya sudah tak terkendali langsung memukul Raju tanpa ampun. Keributan besar pun pecah di tengah pesta. Omkara yang mendengar kegaduhan itu segera datang untuk melerainya. Langda buru-buru memberikan penjelasan seolah-olah membela Kesu dan mengakui bahwa dirinya yang menyuruh Kesu minum. Tetapi semua itu hanya akal-akalan Langda agar terlihat bijaksana di hadapan Omkara. Melihat situasi yang memalukan itu, Omkara kecewa berat. Dia merasa salah besar telah mempercayai Kesu untuk menjadi ketua yang baru. Dengan nada tajam, Omkara memperingatkan Kesu agar tidak menampakkan diri di hadapannya sementara waktu. Setelah kejadian itu, Kesu menenangkan diri di rumah Langda. Ternyata, selain rekan, Langda adalah ipar Omkara karena dia menikahi adik Omkara yaitu Indu. Indu yang kasihan kepada Kesu mencoba menghiburnya dan mengatakan jika dia akan mencoba membujuk Omkara agar tidak marah lagi kepada Kesu. Hal itu dijawab oleh Langda kalau Omkara tidak akan semudah itu memaafkan Kesu. Scene pun berpindah. Ketika Omkara dan Langda pergi mengawal Baisab yang akan menuju ke kota, Baisab menerima telepon dari seseorang dan mengatakan jika dia khawatir kalau Baisab akan diserang oleh orang lain. Dan dia pun menyarankan kepada Baisab untuk tinggal di kota selama beberapa hari. Tanpa pikir panjang, Baisab menghentikan kereta dan menyuruh Omkara dan Langda untuk kembali ke desanya. Di sisi lain, Doli dan Kesu sedang asik mengobrol. Kesu menyuruh Doli untuk bicara kepada Omkara agar tidak marah lagi kepada Kesu. Doli pun bersedia,
Akan tetapi dengan syarat Kesu harus mengajarkan Dolly bermain gitar dan bernyanyi. Dan hal itu pun disetujui oleh Kesu. Ketika Kesu sedang mengajarkan Dolly bernyanyi, tadi sangka Om Kara dan Langda sampai di desa dan membuat Kesu panik. Kemudian dia berlari meninggalkan tempat itu. Om Kara yang melihat Kesu terburu-buru menggunakan motornya bertanya kepada Langda. Langda yang memang berniat untuk menghancurkan Om Kara dan Kesu mulai membual tentang Kesu, kenapa Kesu bisa ada di rumahnya, dan menyuruh Om Kara untuk menanyakan sendiri kepada Dolly. Om Kara yang sudah nampak kesal berteriak memanggil Dolly dan langsung bertanya kenapa Kesu bisa dengan berani datang ke rumahnya dan berduaan dengan Dolly. Bukannya takut, Dolly malah bernyanyi di hadapan Om Kara. Om Kara yang tidak kuat mendengar suaranya yang pales malah tertawa dan dia mulai menggombal kepada Dolly saking bucinnya dan mereka pun nampak asik bercanda. Om Kara yang tadinya marah malah luluh di hadapan Dolly. Keesokan harinya, Dolly berbicara agar Om Kara memaafkan Kesu. Om Kara pun menyetujuinya dan akan memaafkan Kesu di hari pernikahannya nanti. Ketika itu, mereka sedang berkumpul dengan para tetua yang sedang menghitung hari baik untuk pernikahan mereka berdua, yang pada akhirnya tanggal akan ditetapkan 1 bulan lagi, dan itu tandanya 1 bulan lagi Om Kara akan memaafkan Kesu. Langda yang mendengar kabar itu mulai kembali menghasut Om Kara dan mulai menjelek-jelekan Kesu dengan berkata jika Kesu terlihat seperti serigala dan perayu yang handal. Di sisi lain, Kicu yang beberapa waktu lalu bertengkar dengan Om Kara karena menewaskan ketuanya yaitu Kapten, terlihat sedang mengawasi sebuah mobil, yang ternyata di dalamnya ada bayi Sab. Kicu pun mengejar mobil itu dan langsung mendorodotnya tanpa ampun, dan setelah itu langsung meninggalkan TKP. Kabar itu pun sampai di telinga Om Kara. Dia dan Langda bergegas datang ke rumah sakit. Ketika bayi Sab sadar, dia mengingatkan kepada Om Kara agar dia bersabar. Tapi Om Kara langsung berkata, jika dia tidak membalasnya, maka dia akan dicap sebagai pengecut. Bayi Sab yang mendengarnya mengatakan agar Om Kara membalasnya sesudah hari pernikahannya. Om Kara terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya mengapa bayi Sab bisa tahu. Dan di waktu bersamaan, Dolly datang ke ruangan itu. Suasana pun berubah tegang karena Kesu pun datang. Scene pun berpindah. Om Kara dan yang lainnya sedang berkumpul menyiapkan rencana untuk balas dendam. Om Kara menyuruh Langda mencari informasi keberadaan Kicu, dan yang lainnya mencari informasi keberadaan Indorsing musuh pilkada bayi Sab. Kesu terheran-heran karena dia tidak mendapatkan tugas. Langda pun menghampiri Om Kara untuk menanyakan mengapa Kesu tidak mendapatkan tugas. Yang ternyata, Om Kara memberi Kesu tugas untuk menyebarkan undangan pernikahannya. Keesokan harinya, Kesu pun mulai menyebarkan undangan Om Kara menggunakan motor. Setibanya di sebuah jalan kecil, motornya berhenti karena terhalang sebuah mobil. Kesu membunyikan klakson dan tidak dihiraukan oleh si pengendara mobil. Dan karena Kesu sudah kesal sedari dia diberi tugas menyebar undangan, tanpa ampun menghajar pengendara mobil itu. Setelah selesai menyebarkan undangan, Kesu pun bertemu dengan Langda dan mengobrol. Langda pun langsung menghasut Kesu agar yang mencari Kicu itu adalah Kesu, agar Om Kara menjadi percaya lagi kepada Kesu. Langda pun memberikan sebuah perhiasan kepada Kesu untuk diberikan kepada kekasih Kesu yang diambil dari Indu. Kesu pun berterima kasih kepada Langda karena dia telah banyak membantunya. Tak lama kemudian, Raju pun datang. Kesu bingung bagaimana cara membagikan undangan karena dia harus mencari Kicu. Tanpa banyak berpikir, Langda langsung menyuruh Raju untuk menyebarkan undangan itu. Malam hari pun tiba. Kesu bertemu dengan seorang gadis bernama Bilo yang adalah kekasihnya. Tanpa panjang lebar, Kesu langsung melamar Bilo dan dia memberikan perhiasan yang diberikan Langda kepadanya. Singkat cerita, setelah dilamar oleh Kesu, Bilo yang seorang penari segera perform di hadapan para polisi dan terlihat Kicu menghadiri acara itu. Om Kara yang mengetahui bahwa Kicu ada di sana datang membawa teman-temannya dengan berpenampilan polisi. Tanpa panjang lebar, Langda melepaskan tembakan dan mengenai botol yang dipegang oleh Kicu. Kicu yang mencoba kabur keluar dan dikejar oleh Om Kara sambil baku tembak. Tadi sangka, di waktu yang bersamaan, Kesu datang dan menghalangi jalan Kicu. Kicu yang merasa terpojok menodongkan pistol ke arah Kesu. Beruntung, Om Kara datang cepat dan dia langsung menembak Kicu. Om Kara yang nampaknya masih marah kepada Kesu langsung menodongkan pistolnya ke arah Kesu. Langda datang dan langsung menyuruh Om Kara bergegas pergi meninggalkan tempat itu.
Setelah kejadian itu, mereka berkumpul kembali di desa. Langda mulai membual tentang Kesu. Om Kara pun datang dan meminta Langda memompakan air untuk membasuh mukanya. Di sana Langda mengarang cerita tentang Kesu dan membahas perhiasan ikat pinggang yang katanya diberikan Doli kepada Kesu. Dan ternyata ikat pinggang itu perhiasan milik keluarga Om Kara yang akan dipakai di hari pernikahannya nanti. Om Kara pun pulang dengan raut wajah kesal. Doli yang sedang tertidur terbangun dengan kaget karena mendengar suara pintu yang dibuka dengan keras. Om Kara pun bertanya akan keberadaan ikat pinggang itu kepada Doli. Doli pun bergegas mencarinya, dan ternyata benar ikat pinggang itu sudah tidak ada. Om Kara sangat marah, dan terlihat Doli pun merasa marah dan bersedih. Dia terlihat murung dan merasa bersalah. Indu yang melihat Doli sedang merenung menghampiri Doli dan mencoba menghiburnya. Singkat cerita, ketika Om Kara sedang melakukan upacara untuk mempersiapkan pernikahannya, salah satu anak buahnya datang dan memberikan telepon kepadanya. Tanpa banyak kata, Om Kara langsung meninggalkan tempat upacara itu. Di malam harinya, mereka sedang menunggu kereta datang, dan ternyata Om Kara akan menyerang Indorsing dan membalaskan dendam atas aksi penembakan terhadap Baisab. Om Kara yang sedang duduk berdua dengan Langda menanyakan kabar tentang Kesu. Langda pun menjawab tidak tahu. Lalu Om Kara bertanya kembali akan kedekatan Doli dengan Kesu. Langda yang bingung harus menjawab apa hanya bisa bengong, dan untungnya kereta yang ditunggu-tunggu pun datang. Mereka menghentikan kereta itu dan mulai masuk ke dalam sambil melepaskan beberapa tembakan sambil mencari keberadaan Indorsing. Om Kara terus mencarinya dan ternyata dia sudah melarikan diri dan berada di luar. Om Kara pun mengejarnya dan tanpa ampun langsung menembak Indorsing. Ketika Langda datang dan mengajak Om Kara untuk pergi, tadi sangka dia langsung memukul Langda dengan pistolnya. Dia meminta jawaban yang tadi belum sempat dijawab oleh Langda akan kedekatan Doli dengan Kesu. Langda pun mengatakan jika dia pernah mendengar Kesu sedang mengigau ketika tertidur dan mengatakan nama Doli di mimpinya. Om Kara pun menyuruh Langda mencari bukti atas perkataannya. Jika itu tidak benar, maka dia akan membunuh Langda. Scene pun berpindah. Di desa, para penduduk sedang bergotong royong merias desa untuk acara pernikahan Om Kara. Terlihat, Kesu sedang membantu memasang hiasan di jalan sekitar desa sambil tersenyum menyambut Baisab yang telah sampai. Kesu pun akan berpindah menghias ke tempat selanjutnya. Namun tadi sangka ponselnya terjatuh dan berbunyi. Ponsel itu ditemukan oleh Raju dan diangkatlah oleh Raju yang ternyata telepon itu dari Bilo. Bilo menanyakan keberadaan Kesu. Raju yang memang tidak menyukai Kesu mulai membuat cerita dan mengatakan bahwa Kesu sedang berada di sebuah ruangan yang terkunci bersama seorang wanita. Bilo pun terkejut mendengarnya dan mematikan teleponnya. Di tempat terpisah, Doli sedang mengadakan upacara adat sebelum pernikahannya. Ketika orang-orang sedang menikmati acara, Doli mendengar suara burung yang sedang terbang membawa mangsanya mendekat dan menjatuhkannya ke dalam wadah berisi cairan kuning di depan Doli. Doli yang nampak ketakutan atas kejadian itu menangis di kamarnya dan dia dihibur oleh Indu dan Langda. Doli merasa gusar tentang Om Kara karena Om Kara telah berubah tak seperti Om Kara yang ia kenal dulu. Di tempat lain, Om Kara pun terlihat sedang gusar. Indu lalu menanyakan alasannya. Om Kara mengatakan bahwa dia masih mengingat apa yang ayah Doli katakan kepadanya yang membuat dia sulit untuk percaya kepada Doli. Singkat cerita, acara pernikahan pun berlangsung dengan meriah. Sebelum memulai upacara adat, Om Kara menghampiri Langda dan mengatakan jika bukti yang dituduhkan kepada Kesu belum ada, dia memastikan akan membunuhnya. Om Kara pun lekas pergi meninggalkan Langda dan melanjutkan upacara pernikahannya. Langda merasa bingung karena tak tahu harus berbuat apa. Setelah acara selesai, Raju membawa Bilo. Ketika Kesu sedang tertidur, dia ditelepon oleh Raju yang mengatakan jika Bilo datang untuk menanyakan akan kebenaran atas dugaan perselingkuhannya. Kesu yang tak tahu apa-apa segera menelepon Langda yang sedang bersama Om Kara. Kesu mengatakan akan tuduhan perselingkuhannya, dan itu didengar oleh Om Kara. Padahal tuduhan itu mengarah kepada Bilo, bukan untuk Doli ataupun Om Kara. Belum juga beres bercerita kepada Langda, Bilo keburu mengetuk pintu dan percakapan mereka terhenti.
Bilo langsung to the point dan menanyakan kepada Kesu sedang berselingkuh dengan siapa. Ternyata Om Kara dan Langda sedang mengintip di balik jendela rumah Kesu. Bilo yang kesal mengeluarkan perhiasan ikat pinggang yang diberikan oleh Kesu kepadanya dan menanyakan perhiasan siapa yang telah dicuri olehnya. Dengan rasa marah, dia membuang perhiasan itu dan bergegas pergi meninggalkan Kesu. Kemudian Kesu mengejarnya. Om Kara pun yang berada di tempat itu langsung mengambil perhiasan tersebut dan membawanya pulang. Di sisi lain, Kesu yang sedang mengejar Bilo tak sadar sedang dibidik senapan oleh Langda yang diperintahkan oleh Om Kara. Dan duar, senapan itu pun meledak dan mengenai Kesu. Kesu pun langsung tumbang dan tergeletak di tanah. Om Kara pun pulang dan langsung menginterogasi Dolly dan memberikan perhiasannya kepada Dolly sambil menanyakan kenapa perhiasan itu ada kepada Kesu. Dengan penuh amarah, Om Kara terus menginterogasi Dolly. Dolly yang tidak tahu menau atas kejadian ini pun menangis dengan rasa takut dan dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Om Kara pun sudah tidak bisa lagi mengontrol amarahnya dan langsung menutup wajah Dolly dengan bantal sampai Dolly mati lemas karena tak bisa bernapas. Indu yang mengetahui kalau Kesu sudah ditembak dengan panik berlari ke arah Om Kara. Dia berniat akan mengadukan apa yang sedang terjadi kepada Kesu. Namun dia malah dikagetkan oleh Dolly yang sudah tak bernyawa. Om Kara menjelaskan jika Dolly telah berselingkuh dengan Kesu dan dia memberikan perhiasan itu kepada Indu dengan berkata bahwa perhiasan itu ada pada Kesu. Indu yang sadar akan perhiasan itu, dia langsung tahu siapa dalang atas semua kejadian ini. Tak lama kemudian, Langda datang ke kamar Om Kara. Indu yang ada di situ langsung menghampirinya dan menampilinya atas perbuatan yang dia lakukan. Om Kara yang murka kepada Langda langsung menodongkan pistol ke arahnya. Langda terus menyangkal semua perbuatannya. Entah apa yang dipikirkan oleh Om Kara, dia membebaskan Langda dan menyuruhnya pergi. Ketika Langda hendak meninggalkan tempat itu dan baru saja membuka pintu gerbang, dia dicegat oleh istrinya sendiri yang sambil memegang sebuah parang. Tanpa rasa ampun, Indu langsung menebas lehernya. Langda pun tersungkur karena tebasan itu dan dia langsung is dead. Om Kara yang nampak menyesali perbuatannya, menangis sambil memeluk dan menatap jenazah Dolly. Tak berselang lama, Kesu pun datang. Nampaknya dia hanya tertembak di bagian bahunya saja. Om Kara yang kaget akan kedatangannya pun menghampiri Kesu. Suasana pun menjadi hening, dan sudah banyak darah yang disebabkan olehnya sambil menodongkan pistol ke arah Kesu. Tak disangka-sangka, pistol itu diarahkan tepat di dadanya sendiri, dan Om Kara memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri karena rasa penyesalannya yang telah mencurigai Dolly. Kesu yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa melohok sambil bersender di tembok, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Om Kara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.